Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tiba-tiba, ki asal dunia di seluruh pulau mulai bergetar hebat, dan bola cahaya 5 warna seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara di atas kolam sebelum melonjak ke tubuh Vo Immortal Puppet dalam hiruk-pikuk. Pola spiritual hijau tua di permukaan tubuh boneka abadi Vo segera mulai menebal dan menggeliat dengan keras seperti ular hijau tua yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan ganas muncul di mata Vo Immortal Puppet, dan tiba-tiba ia mengucapkan kata, meledak. Detik berikutnya, aura yang sangat keras meletus dari pola spiritual hijau tua yang tebal. Serangkaian retakan bengkok langsung muncul di atas tubuh Vo Immortal Puppet, dari mana cahaya gemilang meletus. Ledakan keras terdengar, dan matahari 5 warna muncul di udara, langsung membanjiri wayang Vo Immortal. Sedikit rasa takut muncul di mata pemuda berjubah hitam itu untuk pertama kalinya setelah melihat ini, dan dia buru-buru membalas, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Proyeksi kodok jahat raksasa di belakangnya juga melepaskan boneka abadi Vo dan menarik lidah emasnya dengan kecepatan luar biasa. Lidah itu kemudian menyapu di udara, menciptakan proyeksi lidah yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk jaring besar untuk melindungi pemuda berjubah hitam itu. Matahari 5 warna menyusut sedikit, lalu mengembang sebelum benar-benar meledak. Itu meledak sendiri. Lari. Patriark Long dan wanita dari keluarga Ye ketakutan setengah mati saat melihat ini. Dengan kekuatan yang baru saja ditampilkan oleh Vo Immortal Puppet, tidak mungkin mereka bisa selamat dari ledakan diri dari jarak sedekat itu. Mereka pasti tidak bisa mengandalkan fragmen jiwa Raja Roh untuk menahan diri selama peledakan diri, mungkin itu memendam niat membunuh semua orang di sini. Lagi pula, dia baru saja mendiskusikan masalah yang sangat rahasia dengan leluhur suci Yuan Yan dalam bentuk pertukaran yang diusulkan itu, jadi kemungkinan besar dia tidak ingin siapapun yang mengetahui informasi ini tetap hidup. Han Li juga terpana oleh pergantian peristiwa yang drastis ini, dan dia segera melemparkan sepasang gunung ekstremnya ke depan. Kedua gunung membengkak hingga berukuran lebih dari 1000 kaki masing-masing di tengah kilatan cahaya spiritual, dan cahaya hitam juga membengkak dari baju zirah iblisnya saat melepaskan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang membentuk penghalang cahaya untuk melindunginya dari semua sisi. Setelah itu, Provenance Golden Body-nya juga muncul di belakangnya, dan segera setelah muncul, 6 tangannya diangkat ke udara secara bersamaan. 6 bola cahaya keemasan ditembakkan, lalu menyatu membentuk pusaran emas yang berputar cepat dengan diameter sekitar 300 kaki. Pada saat yang sama, suara mendengung yang keras terdengar dari lengan baju Han Li, dan puluhan ribu kumbang emas melonjak, dengan cepat membentuk perisai kumbang yang padat di depannya. Sementara itu, Patriark Long dan wanita dari keluarga Ye juga melepaskan kartu truf terakhir mereka dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Patriark Long melepaskan raungan naga yang keras dan berubah menjadi naga emas bercakar 5 yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Seluruh tubuh naga itu diselimuti oleh sisik-sisik emas yang berkilauan, dan ia membuka mulutnya yang besar untuk mengeluarkan sebutir manik-manik emas. Manik itu hanya seukuran telur, dan ada pola cahaya seperti awan yang tersebar di seluruh permukaannya. Manik itu berputar di tempat, diikuti dengan bunga emas raksasa yang muncul dari dalamnya. Adapun naga emas bercakar 5 itu sendiri, semua sisiknya mulai berdiri tegak, lalu melepaskan diri dari tubuh naga dan melesat ke udara. Sisik-sisik itu kemudian membengkak secara drastis di tengah kilatan cahaya keemasan, memunculkan perisai emas seukuran telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menciptakan penghalang kedap air di sekitar naga. Naga emas kemudian melepaskan raungan panjang dan meringkuk menjadi bola emas raksasa. Sementara itu, cahaya 5 warna melonjak di atas tubuh wanita dari keluarga Ye,
dan dia berubah menjadi burung phoenix 5 warna yang panjangnya beberapa puluh kaki. Burung phoenix mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan panjang, di mana fluktuasi spasial meletus di sekelilingnya. Serangkaian celah spasial putih muncul di area sekitarnya, memancarkan semburan kekuatan hisap yang kuat. Setelah berubah menjadi phoenix 5 warna, wanita dari keluarga Y melepaskan kemampuan spasialnya hingga batas maksimalnya, langsung menciptakan ratusan celah spasial. Pada saat yang sama, cahaya spiritual yang menyilaukan meletus dari sisir di kepala burung phoenix, dan 13 lapis penghalang cahaya 5 warna langsung muncul di sekitarnya, mengeluarkan hampir semua kekuatan sihir di dalam tubuhnya. Pada saat ini, benang 5 warna yang tak terhitung jumlahnya meletus dari matahari 5 warna yang gemilang sebelum meluncur ke segala arah. Dalam sekejap mata, penghalang lampu hijau di atas lembah penuh dengan lubang, dan puing-puing menyebar ke seluruh pulau. Kekuatan yang dilepaskan oleh peledakan diri Fo Immortal Puppet terus mendatangkan malapetaka secara terus-menerus, menyerang seseorang dengan rasa putus asa yang mencekik, seolah cobaan ini tidak akan pernah berakhir. Setelah beberapa lama, benang 5 warna di udara akhirnya mulai menipis, lalu berangsur-angsur menghilang. Segala sesuatu di lembah menjadi terlihat lagi, dan sekarang sama sekali tidak dapat dikenali. Lapisan tanah dan batu yang tebal telah hilang dari tanah di bawah, dan semua air di kolam yang dipenuhi dengan ki spiritual yang sangat murni telah menghilang. Bagian bawah kolam itu ternyata adalah hamparan luas batu hijau datar, yang di atasnya tertulis formasi hitam besar yang berkilauan dengan cahaya hitam redup. Pada titik ini, Fo Immortal Puppet sudah menghilang. Sebagai gantinya adalah celah spasial seukuran paviliun putih yang mengeluarkan fluktuasi spasial yang sangat kuat dan secara bertahap menyegel. Beberapa ratus kaki jauhnya dari celah spasial melayang pemuda berjubah hitam, yang wajahnya menjadi agak pucat. Pedang raksasa yang dia pegang melindungi sebagian besar tubuhnya, sementara bagian tubuhnya yang terbuka telah benar-benar menghilang. Namun, tidak ada darah yang mengalir keluar dari lukanya, dan ada banyak sekali benang merah yang menggeliat dan terjalin dengan cepat untuk menyembuhkan lukanya. Aura yang dilepaskan oleh leluhur suci Yuan Yan telah melemah secara signifikan, dan cukup jelas bahwa Fo Immortal Puppet telah mengarahkan sebagian besar kekuatan peledakan dirinya ke arahnya. Jika bukan karena dia bisa menggunakan belati setan hitam sebagai perisai, ada kemungkinan besar dia akan binasa karena ledakan itu. Tentu saja, ini hanya karena kekuatannya sangat dibatasi di sini. Kalau tidak, dia pasti tidak akan direduksi menjadi keadaan yang begitu menyedihkan. Leluhur suci Yuan Yan menatap tajam ke celah spasial yang menyusut dengan cepat dengan ekspresi kemarahan yang menggelegar terukir di wajahnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia mengalami kerusakan sebanyak ini dalam pertempuran, dan hal yang paling membuat frustrasi adalah bahwa pelakunya bahkan tidak ada di alam iblis Penatua, jadi tidak ada jalan untuk melampiaskan amarahnya. Tiba-tiba, dia mengayunkan pedang raksasanya dengan kejam ke udara, melepaskan proyeksi pedang hitam pekat yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Proyeksi pedang menghantam celah spasial di tengah ledakan yang menggema, dan menghapusnya dari keberadaan. Namun, itu jelas tidak cukup untuk meredakan amarah di hatinya, dan dia melemparkan pandangan marah ke arah Han Li dan yang lainnya, di mana dia benar-benar terpaku di tempat. Saat ini hanya ada satu sosok kesepian yang berada di arah itu dengan lengan terangkat di depan dirinya sebagai tameng. Ada 2 gunung kecil yang melayang di kedua sisinya, tetapi permukaannya penuh dengan retakan, dan cahaya spiritual yang berkilauan darinya juga meredup secara signifikan. Adapun perisai serangga yang dibentuk oleh lebih dari 10.000 kumbang pemakan emas dewasa, hanya sebagian kecil yang tersisa, terdiri dari sekitar 3.000 kumbang pemakan emas. Kumbang pemakan emas dewasa secara alami tidak dihancurkan, hanya terlempar atau pingsan oleh ledakan yang menakutkan. Adapun Provenance Golden Body, tidak terlihat,
kemungkinan besar telah hancur selama ledakan. Sosok tunggal itu secara alami tidak lain adalah Han Li, dan tidak hanya dia kembali ke bentuk manusianya, baju zirah iblis hitamnya penuh dengan retakan tipis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Han Li sendiri tampaknya tidak terluka sama sekali. Adapun Patriark Long dan wanita dari keluarga Ye, mereka telah sepenuhnya musnah oleh kekuatan ledakan. Keduanya telah melepaskan kartu truf yang sangat kuat untuk mempertahankan diri dengan sekuat tenaga, tetapi masih belum berhasil lolos dari nasib tragis ini, dan itu adalah bukti yang cukup untuk betapa menakutkannya ledakan itu. Justru karena inilah pemuda berjubah hitam itu begitu terpana karena Han Li berhasil tetap tidak terluka sama sekali. Dia dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya dan mengamati Han Li dengan saksama, seolah-olah dia mencoba mencari tahu bagaimana Han Li bisa selamat dari cobaan itu. Namun, Han Li sama sekali tidak mengindahkan pemuda berjubah hitam itu, dia juga tidak memeriksa dua gunung ekstremnya yang rusak atau apa yang tersisa dari perisai serangga. Sebaliknya, dia menatap lengannya sendiri dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tiba-tiba, baju zirah iblis hitamnya meledak menjadi semburan ki jahat yang menghilang ke angkasa di tengah dentuman tumpul. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke tempat di mana Patriark Long dan wanita dari keluarga Ye belum lama ini menghela nafas panjang. Proyeksi kodok jahat berkepala 3 yang dipanggil pemuda berjubah hitam itu juga telah menghilang, dan tidak jelas apakah itu telah dihancurkan selama ledakan atau ditarik tepat pada waktunya. Pria muda berjubah hitam itu melirik lukanya yang sembuh dengan cepat, lalu menatap dingin ke arah Han Li. Aku tidak berpikir bahwa makhluk tahap integrasi tubuh akan mampu bertahan dari ledakan itu, sepertinya aku meremehkanmu. Namun, semua temanmu sudah mati, dan kamu tidak terkecuali, aku akan mengambil nyawamu sendiri. Jika aku tidak salah, kamu telah menghabiskan lebih banyak energi daripada aku untuk bertahan dari ledakan itu. Selain itu, kamu harus beregenerasi dari lukamu, jadi kemungkinan besar kamu memiliki kurang dari sepertiga dari kekuatan sihir aslimu, jawab Han Li dengan tenang. Jadi apa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan dapat bertahan hidup sendiri melawan belati iblis hitamku? Selain itu, batasan di atas lembah ini telah dihancurkan, jadi aku dapat menyerap lebih banyak ki jahat dari dunia luar. Pemuda berjubah hitam itu terkekeh dingin ketika menebaskan pedang hitam raksasanya ke atas. Proyeksi pedang hitam pekat yang panjangnya lebih dari 1000 kaki segera menyapu ke atas dengan kekuatan yang tak terbendung, dan hati Han Li tersentak saat melihat ini saat dia dengan cepat membuat segel tangan, di mana tubuh emas Provenance muncul di belakangnya lagi. Setelah itu, dia beralih ke segel tangan yang berbeda seolah-olah dia akan melakukan sesuatu, tetapi tepat pada saat ini, suara wanita yang menyenangkan terdengar di dekatnya. Kamu masih sama sombongnya seperti sebelumnya, rekan Yuan Yan. Saat ini aku juga berada di pulau ini, apakah kamu berencana untuk membunuhku juga? Setelah suara itu menghilang, kelopak bunga merah muda muncul di udara di atas proyeksi pedang hitam, kemudian berubah menjadi bunga merah muda raksasa yang berukuran sekitar 1 hektar. Aroma bunga yang kaya melayang di udara, dan rune merah muda yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari bunga besar itu. Proyeksi pedang besar kemudian ditarik ke dalam bunga raksasa, yang berkedip tak menentu beberapa kali sebelum menyusut ke ukuran hanya beberapa puluh kaki. Kelopak bunga sedikit bergetar, dan fluktuasi spasial meletus di tengah bunga, diikuti oleh sepasang sosok humanoid yang muncul. Ini adalah kecantikan agung yang menakjubkan dalam gaun putih dan pria berbaju besi hitam kekar yang mengerikan, mereka tidak lain adalah leluhur suci Bao Hua dan Hei E. Bao Hua, leluhur suci Yuan Yan berseru saat fasadnya yang tenang segera retak, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Sepertinya kamu belum melupakanku. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu,
namun basis kultivasimu belum berkembang sedikit pun, kurasa kamu masih mencoba memelihara obat roh itu, kata leluhur suci Bao Hua dengan suara tenang. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat melihat leluhur suci Bao Hua, dan setelah beberapa saat merenung, dia memutuskan untuk menghentikan apa yang dia lakukan dan mengamati situasi yang sedang berlangsung. Sejak dia memasuki alam iblis Penatua, dia terus-menerus merasa seperti dia dan teman-temannya sedang diawasi. Namun, dia tidak dapat mendeteksi apapun dengan mata roh dan indera spiritualnya, dan tidak ada orang lain yang merasakan apapun, jadi dia hanya bisa mengesampingkan masalah tersebut. Sekarang leluhur suci Bao Hua tiba-tiba muncul, semuanya masuk akal. Leluhur suci Yuanyan menatap leluhur suci Bao Hua dengan saksama, dan setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata dengan ekspresi gelap, "Kapan Anda datang ke sini? Saya harus memuji Anda atas keberanian Anda dalam menjelajah ke alam suci kami. Mengapa saya tidak berani memasuki alam suci kita? Apakah Anda pikir saya takut Anda dan Liu Ji akan bergabung melawan saya? Saya sudah berada di pulau sebelum Anda tiba, dan saya diperlakukan dengan cukup baik." Leluhur suci Bao Hua menjawab dengan suara tenang saat dia menyelipkan beberapa helai rambut liar di belakang telinganya. "Jadi kamu berkolusi dengan makhluk alam roh ini dan datang ke sini bersama mereka," leluhur suci Yuanyan menyimpulkan. "Aku tidak akan mengatakan, bersekongkol, aku hanya mengikuti mereka ke sini. Namun, bahkan aku tidak berpikir bahwa mereka akan memiliki Vo Immortal Puppet dan 2 gumpalan jiwa Raja Roh, tampaknya aku membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini. Saya sekarang dalam posisi utama untuk memanfaatkan cedera Anda," kata Bao Hua. Apakah menurutmu aku akan terluka oleh ledakan itu jika bukan karena kita berada di Pulau Bitter Spirit? Tidak perlu mencoba dan menggertakku, Bao Hua. Aku sendiri yang menanam mimpi buruk kutukan darah pada Anda bertahun-tahun yang lalu, bahkan jika dengan fisik iblis sejati Anda. Tidak mungkin Anda bisa kembali ke kekuatan penuh Anda. Paling-paling, Anda hanya memiliki 30% dari kekuatan Anda sebelumnya. Selain itu, bahkan jika kamu berada di puncak kekuatanmu, kamu tetap tidak akan bisa membunuhku, pemuda berjubah hitam itu mendengus dingin. Kamu benar, aku tidak hanya menjadi mangsa taktik jahat Liu Ji, aku juga terkena kutukan darah mimpi burukmu, dan aku harus mengorbankan sebagian besar kekuatan sihirku untuk menekan lukaku. Tetapi apakah kamu benar-benar berpikir aku akan muncul di sini tanpa apapun di lengan bajuku? Bao Hua bertanya dengan suara tenang. Bahkan jika kamu memiliki semacam kartu truf yang berpotensi membunuhku, jangan lupa bahwa seni mimpi buruk yang aku kembangkan memungkinkanku untuk mendapatkan 7 tetes darah jiwa. Bahkan jika jiwa utama ini dihancurkan, salah satunya tetes darah jiwa lainnya akan secara otomatis berubah menjadi jiwa utamaku, jadi usahamu akan tetap sia-sia, kata leluhur suci Yuanyan saat tatapan kejam muncul di matanya. Namun, terlepas dari apa yang dia katakan, jelas bahwa dia sangat waspada terhadap Bao Hua. Memang tidak mungkin bagiku untuk membunuh semua tetes darah jiwamu, tetapi kehilangan jiwa utamamu akan menjadi kemunduran yang signifikan bagimu. Menurutmu peluang apa yang akan kamu miliki untuk berhasil melampaui kesengsaraanmu berikutnya? Bao Hua bertanya dengan senyum tipis. Jika aku tidak dapat melampaui kesengsaraanku berikutnya karena kamu, aku akan memastikan untuk menjatuhkanmu bersamaku. Jika yang lebih buruk terjadi, aku akan turun ke alam roh dengan tubuh asliku dan memburumu ke seluruh penjuru dunia. Pemuda berjubah hitam itu meraung ketika ketenangannya mulai retak. Turun ke alam roh dengan tubuh aslimu. Kamu benar-benar membuatnya terdengar sederhana. Apakah kamu tidak takut monster tua dari alam roh itu akan bergabung untuk menghancurkanmu? Jika semudah itu untuk turun ke alam roh dengan tubuh kita yang sebenarnya, aku akan melakukannya sejak lama, kata Bao Hua dengan tatapan mengejek di matanya.
Aku khawatir kamu salah di sana, Bao Hua, hanya karena kamu tidak dapat mencapai ini saat kamu adalah salah satu dari 3 patriark tidak berarti bahwa patriark saat ini terikat oleh batasan yang sama, leluhur suci Yuan Yan terkekeh. Ekspresi Bao Hu menjadi sedikit gelap setelah mendengar ini. Oh, jadi kalian bertiga benar-benar merencanakan sesuatu selama bertahun-tahun ini. Bagaimanapun, itu tidak masalah bagiku, lagi pula aku tidak memasuki alam suci kita pada kesempatan ini untukmu. Pada akarnya masalahnya, Liu Ji adalah satu-satunya yang punya dendam terhadapnya, Anda hanya kaki tangan paling banyak. Jika saya berada di posisi Anda, saya akan melakukan hal yang persis sama, jadi sebelum membunuh Liu Ji, saya tidak berniat menghadapimu. Hati leluhur suci Yuan Yan sedikit tergerak setelah mendengar ini, tetapi dia masih mempertahankan ekspresi dingin saat dia bertanya, apakah kamu serius? Pada puncakku, kekuatanku lebih tinggi darimu, tetapi dalam keadaanku saat ini, membunuhmu akan mengeluarkan harga yang terlalu mahal, dan itu akan sangat merugikan pemulihanku. Aku bersumpah di sini bahwa aku tidak akan menantang kamu sampai aku sepenuhnya memulihkan kekuatan sihirku, jawab Bao Hua. Jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu datang ke sini? Jangan bilang kamu datang ke sini hanya untuk melihatku dalam keadaan menyedihkan ini, leluhur suci bertanya dengan bingung. Jika kamu tidak memiliki belati setan hitam itu, maka mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengubah rencanaku, tetapi untuk saat ini, aku di sini untuknya, kata Bao Hua sambil menunjuk ke arah Han Li. Han Li mendengarkan dengan saksama percakapan antara dua patriark jahat itu, dan ekspresinya langsung berubah drastis saat melihat Bao Hua menunjuk ke arahnya. Tubuh emas di belakangnya langsung muncul di depannya, dan Han Li juga mengangkat tangan sebelum merentangkan jarinya. Tubuh emas Provenance bergetar ketika dadanya tiba-tiba mulai runtuh, dan sebuah lubang seukuran kepalan tangan dilubangi ke tubuhnya di tengah kilatan cahaya putih. Serangan tak terlihat telah menembus-menembusnya dan meluncur langsung ke arah Han Li. Han Li segera melepaskan raungan rendah saat lampu hijau gelap tiba-tiba meletus dari lengannya, dan dia menghadapi serangan yang datang dengan tangannya yang terulur. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan ledakan fluktuasi energi yang dahsyat meletus di depan Han Li sebelum melonjak ke segala arah. Pada saat yang sama, hembusan angin hijau yang ganas tersapu di daerah sekitarnya, dan alis Bao Hua sedikit berkerut saat melihat ini. Dia telah menggunakan 80% dari kekuatannya saat ini dalam serangan itu, yang mendekati kekuatan serangan tahap Grand Ascension, namun Han Li berhasil menahannya secara langsung, dan itu cukup mengejutkannya. Di matanya, Han Li memang memiliki beberapa harta dan kemampuan yang kuat, tetapi dia seharusnya sudah menghabiskan semua sumber daya itu untuk menahan ledakan boneka keabadian Vo, jadi dia berpikir bahwa serangannya akan dapat membunuhnya dengan mudah. Namun, sebagai mantan anggota dari 3 patriark jahat, ini tentu saja bukan sejauh mana kemampuannya. Tiba-tiba, dia membalik tangan, dan bunga merah muda transparan perlahan muncul di telapak tangannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Han Li dan bersiap untuk melemparkan bunga ke arahnya, tetapi di saat berikutnya, dia tiba-tiba membeku di tempat saat ekspresinya berubah drastis. Pada titik ini, hembusan angin hijau yang ganas telah menghilang, sehingga memperlihatkan Han Li dengan tangan masih terulur. Namun, di tangan yang terulur itu ada proyeksi pedang yang mengembang dan menyusut secara tidak menentu.